Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi? Tentunya di sore hari ini Fatur hadir untuk menemani Anda di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Tentunya di sore hari ini sahabat Rasi, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita nantinya akan membahas satu tema tentang bijak dan juga sehat asupan si kecil. Dan tentunya sahabat Rasi bisa untuk ikut konsultasi maupun bertanya via WhatsApp ya di 081130200906. Dan tentunya untuk sore hari ini sudah hadir di studio Radio Rahasia Magetan ada Ustazah Wahyu Fitri Yuliasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, pripun Ustazah? Kabaripun? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, nje. Sehat dan semangat. Ya? Alhamdulillah, betul. Ini tadi dari rumah atau dari mana Ustazah? Kebetulan saya sehari-hari di Dinas Kesehatan, jadi ini tadi sekalian Mas Fatur, jadi sekalian langsung sini ya tadi daripada pulang. Oke, siap. Nah Ustazah, nanti kurang lebih 1 jam ke depan ya Ustazah, kita akan membahas tema tentang bijak dan juga sehat asupan si kecil. Dan mungkin untuk sore hari ini Ustazah bisa Ustazah mulai untuk pembahasannya, monggo Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini di 20 Ramadan 1446 Hijriah. Kita sangat dalam keadaan yang sangat baik, sehat, dan tentunya ini ya menikmati hari-hari akhir menyambut hari raya. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan untuk tidak semangat. Betul harus selalu semangat pokoknya. Betul, kalau yang sedang bekerja atau ada tugas di kantor juga sudah mulai liburan. Anak-anak malah sudah menyambut liburannya dari kemarin. Betul, gitu ya. Dari Jumat alhamdulillah. Baik Mas Fatur. Setelah kita mengucapkan syukur yang luar biasa, tak lupa kita bersama-sama sahabat Rasi seluruhnya kita ucapkan juga sambut salam pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan segala petunjuk ilmunya tetap bisa kita ikuti sunnah-sunnahnya sampai nanti di penghujung nafas kita. Amin. Ramadan ini Ramadan yang ceria, tentunya akan banyak membuat kita semakin ceria dan sehat. Betul sekali, insya Allah. Dan tema kita masih setema. Jadi saya kebetulan sehari-hari mengelola pelayanan kesehatan anak di kabupaten. Jadi ini temanya yang disodorkan dari IKD itu bijak dan sehat asupan anak. Jadi saya dikasih jadwal penghujung nih Mas Fatur. Betul. Di akhir-akhir dan kemudian menyambut hari raya. Jadi nanti di hari raya kita akan bertemu dengan berbagai aneka makanan. Setelah sebulan berpuasa lamanya, anak-anak berlatih dengan sangat rapi, pola makannya rapi. Nah, kita akan menyambut hari rayanya seperti apa. Jadi kalau di Islam ini lagi-lagi sebenarnya hari raya itu kalau dalam hal perihal makanan tidak jauh-jauh juga dengan hari-hari kita yang biasanya. Namun sebelum masuk ke bahasan medisnya, kita akan mengawali juga dengan apa-apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Nah, jadi kalau yang kita tahu bersama, kita review bersama, ada beberapa adab makan yang luar biasa ada di Islam ini. Yang kalau yang pertama jelas ya, kita baca doa basmalah dulu. Jadi harapannya dengan berdoa nanti ada keberkahan dalam apa yang kita makan. Nah, terus kemudian yang sering kita dengar kalau kita ajarkan ke anak-anak itu makan sambil duduk, sambil duduk, jangan berdiri gitu kan. Jadi kalau dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi Muhammad SAW sungguh telah melarang minum sambil berdiri. Jadi ternyata ini juga sangat berpengaruh pada pencernaannya. Terus kemudian adab yang lainnya, kita sering mengajarkan anak-anak dengan makan pakai tangan kanan. Ini makan pakai tangan kanan. Nah, di sini kalau di hadis riwayat Bukhari nomor 5376,
Jadi wahai gulam, sebutkanlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Nggih. Terus ini yang sangat terkait dengan kebiasaan dan medis ternyata. Betul. Tidak meniup makanan. Adabnya biasanya kalau kita kasih makan anak-anak itu kan ditiupin karena panas ya. Iya, betul. Karena kalau kita melihat riwayatnya ini Mas Fatur, nenek kakek kita itu jarang yang giginya itu ini rapuh ataupun rusak. Betul. Walaupun sudah sepuh masih banyak yang giginya kuat-kuat. Jadi kalau kita melihat riwayatnya ternyata mbah kita zaman dahulu itu makannya itu sering sekali pakai nasi ataupun apa yang dari ketela itu Mas? Sagu atau tiwul. Itu kan jarang yang panas ya. Ditunggu betul. dingin dulu. Itu dari sisi giginya. Jadi kalau di hadisnya itu udah diingatkan, ini ada hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Apabila kalian minum janganlah bernafas di dalam gelas atau jangan meniup, dan ketika buang hajat janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini terkait dengan adab yang lainnya ya. Nah, yang mau kita bahas tentang janganlah bernafas di dalam gelas. Jadi kalau kita yang dibutuhkan tubuh itu kan menghirup udara yang bersih, mengandung oksigen yang banyak, yang membantu support peredaran darah dalam tubuh kita. Betul. Nah, kalau kita meniupkan CO2 yang ada dari mulut kita, itu kan menambah makanan kita yang harusnya sudah dikeluarkan, diambil lagi sama tubuh. Itu dari sisi ininya. Kalau dari sisi gigi tadi itu, jadi kalau mau didinginkan ya dikipasin, dikipasin. Jadi memang selain dikipasin, mengajarkan anak-anak untuk agak sedikit bersabar. Bersabar. Gitu. Terus itu yang adab yang berikutnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi kebiasaan yang diajarkan Rasulullah itu mencuci tangan itu atau mencuci apapun itu dari air mengalir. Jadi fungsinya meluruhkan bakteri dan sebagainya. Nah, ini adab dari Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya lagi, adab yang terakhir, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Jadi dalam hadisnya ini hadis dari riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Tidak ada bejana yang lebih buruk bagi manusia selain perutnya. Cukuplah bagi manusia untuk makan beberapa suap saja agar tulang belakangnya tetap lurus. Atau kalau ini yang sangat familiar hadis yang berikutnya, jika ia harus mengisinya maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Jadi kalau sekarang kita melihat berbagai macam penyakit, itu ujung-ujungnya ternyata gara-gara makanan yang tidak tepat, terlalu banyak, terlalu melebihi, akhirnya memicu untuk menjadi kegemukan dan seterusnya. Jadi ini kalau kita melihat dari sisi adabnya. Terus kalau kita berbicara lagi tentang bagaimana kita bijak untuk memilih bahan makanannya dari secara medis. Jadi tadi kan kita berbicara adabnya ya. Kalau kita mengajari anak itu kan macam-macam. Anak-anak kita itu dari bayi sampai dengan nanti usia balita. Terus nanti kalau kita mengenal itu ada apras. Jadi kalau kita berbicara kategori anak itu ada banyak. Yang pertama dari usia bayi dulu sampai 12 bulan. Terus kemudian balita itu sampai 5 tahun. Kemudian apras itu sampai dengan 72 bulan. Atau ini usia TK ya Mas ya, usia TK. Nah, kemudian yang berikutnya anak usia remaja. Jadi kalau di WHO itu anak-anak sampai usia 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun tuh masih anak ya. Jadi nah di sini kalau dari anak yang kecil ke dewasa tadi, ke remaja tadi, ini kan panjang sekali ya. Nah, ini perlu pembiasaan dari kecil. Jadi kita sebagai orang tua nanti juga sebelum Ramadan ini mulai sekarang atau hari-hari yang sebelumnya, waktu-waktu yang sebelumnya, atau nanti menyambut anak yang baru, mungkin nanti punya adik lagi gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama itu membiasakan memilih makanan itu bahan-bahan yang alami. Jadi nanti kalau kita masuk hari raya
sebagai orang tua, sebagai emak bapaknya, kita harus lihat dong itu makanan kira-kira yang dari bahan alami itu apa saja. Kalau biskuit oke lah, kalau mungkin nanti ada puding atau ada apa bolehlah gitu ya. Jadi kalau di situ kan pasti ada kue, ada buah, ada kemudian aneka minuman kemasan. Betul. Dan sebagai orang tua kita memilihkan mana yang mendekati atau terlihat jelas itu bahannya dari bahan alami. Sambil dirayu nanti anaknya ya Mas ya. Nanti biasanya kalau anak-anak itu suka yang tampilannya bagus nanti betul. Jadi nanti sebagai tuan rumah pun kita juga bisa menyajikan dengan tampilan yang menarik. Kalau tempat wadahnya sudah ya it's okay lah buat anak-anak. Terus yang kedua ini yang perlu kita mulai membiasakan dari sekarang. Jadi membatasi konsumsi jajanan olahan atau cepat saji, fast food. Jadi yang di sini ini kenapa? Karena makanan olahan itu dia sudah mengalami proses-proses yang tidak seharusnya. Maksudnya sementara kalau kita makan itu kan kita makan itu mengunyah, kemudian menelan, dan kemudian di dalam perut itu kan sudah ada proses pembentukannya, penyerapannya sendiri. Betul. Jadi proses pengolahan dalam tubuh manusia itu sendiri itu sudah sangat sempurna diciptakan sama Allah. Pabriknya itu sudah sangat sempurna. Kalau dibuat dari pabrik berarti nanti kita nggak mau proses enzim atau proses pengolahan dalam tubuh kita itu tidak seperti mengolah makanan dari makanan yang alami. Atau makanan yang asli. Terus yang ketiga, menghindari jajanan yang memiliki warna mencolok. Jadi kalau sekarang kan banyak pilihan warna sekarang sudah banyak modifikasi, inovasi pembuatan resep makanan dari bahan-bahan alami. Misalkan dari bunga telang, apalagi Mas, daun apa yang hijau, daun pandan ya, daun pandan. Terus yang ungu lagi itu ada dari ketela ubi yang warna ungu, itu juga bisa. Terus kalau yang sekarang lagi itu ada buah naga. Itu kan sekarang ada nasi-nasi yang dibuat warna merah, tapi bahan warna merahnya dari buah naga. Jadi warna-warnanya usahakan warna alami. Dan khasnya warna alami itu jarang sekali dia warnanya mencolok, ngejreng. Itu. Dan yang terakhir, untuk memilih bahan makanan untuk anak-anak itu hindari jajanan atau makanan atau tadi kalau kita nanti hari raya yang itu sekiranya banyak pengawetnya. Jadi kan nanti pasti banyak kaleng-kaleng bagus nih. Iya, betul. Mas ya, banyak kaleng-kaleng bagus ya. Nanti di situ pasti membuat anak-anak tertarik. Jadi kalau bisa dibatasi, upayakan tetap dalam pembatasan karena kalau tidak dalam pembatasan nanti ya ini tubuhnya yang akan komplain secara terus-menerus. Sekali makan belum terasa, 2 kali makan juga belum terasa. Tapi ketika bertahun-tahun nanti konsumsinya, ini akan menimbun masalah di kemudian hari. Dan nanti masalahnya apa? Kita kupas di segmen selanjutnya. Siap. Oke, Ustazah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya terkait bijak dan juga sehat asupan si kecil setelah yang satu ini, Ustazah. Jadi mungkin untuk satrasi juga yang pengen bergabung ditunggu setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, Masya Allah ya, tentunya masih bersama dengan Fatur dan juga Ustazah Wahyu di Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Ustazah, kita mungkin akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang bijak dan juga sehat asupan si kecil. Dan mungkin salah satu pertanyaan dari Fatur sih untuk nantinya di bulan di bulan Syawal atau Lebaran nantinya. Tentu anak-anak kan biasanya lebih suka makanan-makanan yang manis. Nah, mungkin bisa nanti diberikan tips Ustazah agar sebagai orang tua itu bisa lebih meminimalisir atau mengurangi makanan-makanan yang manis untuk anak gitu. Monggo. Oke, terima kasih. Baik, hari raya jelas nanti menjadi godaan tidak hanya untuk anaknya. Iya, betul sekali. Godaan kepada orang tuanya juga untuk kembali marah gitu ya. Iya, betul. Sudah nggak puasa soalnya nggak. Jadi kalau di hari raya nanti pasti di meja kalau kita bertamu itu ada permen, coklat dan lain-lain dengan berbagai kemasan yang cantik. Nah, di sini kalau
kami biasanya ya. Iya. Ini sedikit pengalaman. Anak itu sudah dipahamkan dari sekarang. Oke. Dipahamkan dulu, dikasih cerita dulu gambarannya dari Iya. sekarang, dan nanti kesepakatan yang akan dibuat. Nah, jadi nanti kesepakatannya seperti apa? Misalkan boleh makan berapa biji. Oke. Kenapa? Kenapa sih harus dibatasi? Kita bahas nih. Kenapa harus dibatasi? Siap. Jadi kalau makan manis-manis yang berlebihan, atau tidak hanya manis Mas Fatur, ada juga yang kadang terlalu asin atau terlalu berasa, kan banyak makanan toko ya. Iya betul. Kalau terlalu banyak, terus belum lagi minuman-minuman berwarna, kemasan dengan pengawet dan sebagainya. Betul. Itu kan banyak sekali. Jadi kalau sekarang simpel nih, tinggal siapkan minuman dari berbagai bentuk dan rasa, kemudian nanti jajannya yang rentengan itu, Iya, lebih simpel, lebih mudah lebih sekarang. Simpel gitu, lebih simpel, lebih rame, tapi juga itu ternyata masalah. Nah, jadi masalahnya apa? Kalau dari sisi kesehatan, kita itu sekarang berbicara tentang masalah di kemudian hari. Betul. Jadi yang masalahnya sekarang ini sudah jelasnya kenapa? Kalau anak itu sudah terlalu banyak, tidak sesuai dengan kesepakatan, atau kita tidak nyegati dulu, atau membuat kesepakatan nanti boleh makannya seberapa. Itu biasanya anak itu akan pasti kenyang dong. Iya, betul. Kalau sudah kenyang, dia makanan yang sebenarnya dibutuhkan tubuh itu tidak sesuai. Jadi harusnya dia itu tapi penuh dengan jajan, akhirnya tidak makan. Sementara anak itu punya kebiasaan yang secara kesehatan itu standarnya biasanya jadwal anak makan nih. Anak makan itu kalau sehari paling tidak membutuhkan makan 3 kali dan cemilan 2 kali. Sedangkan jam cemilan atau nanti masing-masing usia anak kan menyesuaikan ya. Betul. Dan ini biasanya anak itu bisa kita lihat tandanya kalau anak-anak kita itu sehat dengan asupan yang cukup dan beberapa support pendukung yang lainnya, termasuk gerak fisiknya dan lain-lain itu, anak akan ditandai dari pertumbuhan dan perkembangan yang bagus. Kalau pertumbuhan dari posyandu, berat badannya, timbangannya itu terbaca. Kalau ke perkembangan kita bisa lihat dari kemampuan dia dalam melakukan banyak hal. Dia berbicara, dia bisa bergerak, melompat, menyanyi, menari dan sebagainya, bisa main termasuk petak umpet ya. Itu kan kecerdasan itu Mas. Betul. Itu berarti anak ini dalam keadaan sehat. Nah, tapi kalau misalkan anak ini asupannya tadi tidak sesuai, kalaupun sekilas dia tidak bermasalah dalam pertumbuhannya, nanti biasanya bermasalah dalam kesehatannya di kemudian hari. Kesehatannya itu apa? Kesehatannya itu ada 2 hal. Yang pertama, kerusakan giginya sempat tadi kami sampaikan secara umum tadi ya. Jadi mungkin kemarin Bu Dr. Gigi Eli sudah sampun menyampaikan secara detailnya. Ini review aja. Jadi anak itu terlalu cepat nanti dia mengalami masalah pada giginya, yang harusnya dia masih berkembang, bertumbuh, giginya sudah ada seperti karies atau gigis ya. Iya, betul. Nah, itu terus kemudian kalau secara jangka panjang ini bisa menyebabkan masalah penyakit seperti yang sering terjadi di Indonesia itu diabetes. Nah, akhir-akhir ini juga ada lagi penyakit ginjal yang sudah mulai marak, atau ginjalnya bermasalah, atau gagal ginjal dan seterusnya. Ini ada kalau kita melihat di jurnalnya UNER sama CNBC Indonesia itu, di Indonesia itu pada tahun 2023 diabetes di Indonesia meningkat sampai dengan 70 kali dari sebelumnya. Dan ini diabetes pada anak. Diabetes pada anak, Mas. Ini. Pada anak gitu. Nah, ini diabetes ini dari hal apa saja belum tahu kita. Mungkin bisa juga karena memang asupan yang tidak sesuai tadi, dengan aktivitas fisik yang tidak seimbang, pembiasaan yang tidak tepat yang jelas, atau juga mungkin anak ada riwayat gen kemudian dipercepat dengan pola yang tidak tepat tadi, bisa jadi. Nanti kalau ingin detailnya teman-teman Rasi bisa langsung searching ya. Jadi kalau kita melihat banyak jurnal ataupun kajian-kajian ilmiah itu sudah sangat banyak. Yang dulu itu 1-2 aja muncul, sekarang sudah banyak pasien-pasien dari anak-anak
yang sudah berobat rutin. Terus kalau dari dokter spesialis dalam itu biasanya akan mengatakan begini, kalau diabetes itu tidak terjadi kemarin, tidak terjadi sekarang, tapi itu sudah ditabung dari 10-15 tahun sebelumnya. Jadi masalahnya itu baru terasa lama kemudian. Kalau kecilnya sepertinya belum bermasalah, nanti itu tabungan di masa yang datang, gitu, yang kalau dulu itu kita melihat orang-orang sepuh itu sudah usia 50-an tahun ke atas baru sakit macam-macam. Sekarang ini kalau Mas Fatur jalan-jalan ke posyandu masyarakat nih, nanti bisa nemu anak remaja usia atau anak gadis usia 23 tahun, 25 tahun itu juga sudah mulai ada yang hipertensi Jadi apa ya? Itu berarti dari pola makan ya salah satunya, Ustaz. Iya, jadi kalau pemicunya itu kan banyak. Salah satunya juga adalah pola makan. Ini tentang yang penyakit DM atau diabetes mellitus atau penyakit gula manis, kencing manis ya. Kencing yang dikenal oleh masyarakat. Jadi ketika kita tidak menyelesaikan masalahnya pada saat ini atau kita tidak memutus masalah ini pada saat ini, maka berarti kita memberikan sumbangsih masalah yang berkepanjangan di kemudian hari. Sementara anak-anak itu adalah tabungan masa depan orang tuanya, agama maupun bangsa. Terus kemudian ini yang masalah tadi tentang DM, hipertensi dan seterusnya ya. Ada juga yang beberapa kisah tentang penyakit ginjal ya. Jadi ginjal ini sebenarnya kan fungsinya secara umum ibaratnya penyaring ya, penyaring dari berbagai racun atau kotoran yang masuk ke dalam tubuh. Gampangnya seperti itulah, dia fungsinya sebagai penyaring. Nah, ketika porsi kebutuhan air putih atau air sehat itu kurang dan terpenuhi dengan air-air kemasan ataupun dipertambah lagi dengan makanan-makanan pengawet yang kental dengan masalahnya tadi itu, racun yang ditumbuk-tumbuk tadi, ini bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Dan ini yang memicu untuk nanti gagal ginjal. Jadi anak-anak muda di Indonesia ini sudah mulai banyak. Kemarin ada tetangga kami itu di area saya tinggal di Kabudanan, Mas. Jadi nanti ini kemarin nggak satu kali ini aja masalahnya, ini sudah kesekian kasusnya. Yang parah itu saya ketemu 3 kali ini. Yang kasus yang terakhir kemarin akhirnya juga meninggal. Jadi memang kecilnya itu dia makannya ya makanan yang dia mau. Yang dia mau. Dia mau dan dia suka. Boleh yang disuka atau dimau, tapi ada dong tapinya tadi jadi mana-mana yang boleh. Mana-mana yang dibatasi, mana-mana yang tidak boleh. Jadi kalau kecilnya dulu memang riwayatnya dia makanannya makanan instan, mie instan, dan kemudian setelah mulai berjalannya waktu minuman-minuman kemasan berasa itu terus akhirnya pada usia SMP sudah mengalami gagal ginjal sampai akhirnya tidak bertahan. Yang kemarin baru meninggal itu usia sudah lulus. Kalau yang itu juga sama, dia sebenarnya olahragawan. Olahragawan, aktif untuk aktivitas fisiknya bagus, namun ada beberapa jenis minuman toko yang digunakan untuk energi. Paham. Jadi akhirnya nggak kuat juga ginjalnya. Sudah sempat dapat support ginjal dari mamanya, dari ibunya. Jadi ibunya ini kasihkan ginjalnya satu nih, sempat mulai stabil, tapi akhirnya karena terjadi masalah lagi, dia sempat kecelakaan. Terus kemudian ya pola-pola akhirnya juga meninggal. Dan ini kasus serupa juga pernah terjadi berapa tahun silam ya, lupa saya. Ini juga sama anak-anak dengan aktivitas fisik yang bagus, lingkungan yang cukup menarik karena dia olahraga rutin, tapi akhirnya kalah gara-gara minuman. Jadi tega nggak tega gitu biasanya Mas ya. Tega nggak tega ya, ini harus dibiasakan. Oke, itu yang tentang bagaimana kenapa kita harus mengerem nanti di hari raya. Nah, Ustazah, ini nampaknya ada yang telepon, Ustazah. Pengen bertanya, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Ada Bunda Sri Huning. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Bu Dokter ya? Iya. Bidan saya, Bu. Bidan gitu aja. Siap, pripun Bunda, monggo. Bu Sri Huning nggih. Ini sudah jelas ya tadi ya dokter ya.
masalah apa? Pola makan bayi sampai usia anak-anak, remaja, dewasa. Ini cuma kita ya sharing ya, ini namanya kan apa ya, biar tahu pengalaman, terus ada tadi dengerin anak-anak sudah kena apa namanya gagal ginjal sama diabetes ya. Ya itu sebetulnya gini ya, menurut aku kan, aku ya punya anak, punya cucu, itu Iya, Bu. terjadi itu memang mulai dari bayi. Dari bayi itu seharusnya sebagai orang tua, ibu itu harus dibiasakan makan makan yang enak-enak. Kalau zaman dulu itu merawat bayi makanannya itu pisang, terus nanti nasi ditim, terus ditambah sayuran apa gitu toh dokter. Kalau sekarang siap saji segala sesuatu instan. Lah itu penumpuan itu mulai bayi sampai anak-anak sampai berapa tahun itu makanan yang siap saji itu. Nah itu sebetulnya ya kesalahan orang tua, harusnya didiknya anak ya jangan begitu. Pola makan kan dari orang tua. Iya. Kan sekarang itu kalau anak minta dituruti, minta ini dituruti, kalau nggak dituruti katanya kasihan, sayang sama anak, kan begitu toh. Kalau zaman dulu aku itu didik anak gak gitu. Jadi pokoknya ya makan apa adanya, disuapin pakai namanya dulu itu bubur sumsum itu dari tepung beras, numbuk sendiri, bikin sendiri. Ngekum semalam, terus nanti dicuci bersih, terus ditepung sendiri zaman dulu. Kalau sekarang kan semuanya serba instan lah. Itu dari sedikit itu pola makan mulai bayi itu akhirnya kemarin itu ya ada famili saya ya sudah jauh tuh. Umur 10 tahun kalau nggak ada salah, itu ya kena gagal ginjal. Gagal ginjal, cuci darah itu sudah 10 tahun ya. Ya, 10 tahun itu. Iya, kalau kita mau lihat di data itu banyak. Iya, terus itu ternyata akibat pola makan, minuman yang instan itu seperti teh, terus seperti susu, terus seperti apa itu loh. Dia itu ibunya, ya anaknya senengannya ini belinya itu makanan serba instan. Seperti mie, terus apa namanya chicken itu, sosis itu. Nah, makanannya nasinya itu berkurang, sayurnya berkurang, akhirnya kurang minumannya itu terus. Akhirnya dia kena gagal ginjal, cuci darah seminggu 3 kali dokter. Itu kalau cuci darah berapa itu? Satu cuci darah kan ya habis banyak ya, seminggu 3 kali. Makanya sekarang ya kita menghimbau mudah-mudahan ibu yang muda-muda yang masih punya anak kecil, tolong diperhatikan pola makan terutama. Jangan menuruti kemauan anak. Jadi ini yang membuat sakit itu sebetulnya ya orang tuanya sendiri. Kalau kita agak keras, agak kolot ya istilahnya. Seperti zaman dulu itu masih dikerikkan pisang. Kalau zaman dulu terus ada pisang sama nasi itu diulek, ya betul itu. Ternyata itu benar kalau pola makan zaman dulu. Sekarang itu bedanya jauh. Kan zaman dulu itu nggak ada orang yang sakit beraneka itu ya, seperti darah tinggi, gula, diabetes, ginjal nggak ada. Tapi sekarang masih anak-anak sudah terkena itu. Iya, makasih Bu. Tolong nanti dihimbau supaya ibu-ibu muda harus berhati-hati mengurusi anak. Kasihan masih kecil, masih kita anak-anak masih bisa bermain, terus akhirnya kena sakit, kan kasihan toh dokter. Iya, sepakat Bu. Minta nanti tolong dihimbau supaya anak-anak itu dikurangilah makan yang enak-enak, ya boleh 1 kali 2 kali, jangan terus-menerus, kasihan. Aku melihat itu di TV kemarin itu di Cipto Mangunkusumo itu ada penuh itu anak kena gagal ginjal sama diabetes, itu masih SD, masih SMP, kasihan dokter. Kami mohon maaf ya, cuma ini ya saya cuma sharing, mudah-mudahan nggak sampai kemana-mana. Tolong dihentikan makanan yang serba instan, itu bahaya. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan dokter diberi kesehatan, berkah, Bu Sri Huni dan keluarga juga. Makasih waktunya, gitu aja dokter. Maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah tadi Fatur sedikit memetik pembahasan dari Bunda Sri Huning terkait orang tua yang masih menyusui, Ustazah ya. Itu makanan serba instan dan lain sebagainya. Apakah itu berpengaruh dengan ASI, Ustazah?
nantinya ke anak gitu maksudnya. Makanan yang dimakan ibunya. Iya. Ya, jadi kalau mengenai ASI, ini malah bahasanya ASI ya. Oke. Kalau ini juga pola asuh juga, Oke, pola asupan siap. gitu kan. Jadi kalau apa yang dimakan ibu itu tubuh kan punya sistem pabrik yang sedemikian rupa ya sama Iya. Allah itu diciptakan, itu sudah diolah dan yang apa yang dimakan sama bayi itu sudah membentuk saringan-saringan yang dibutuhkan untuk bayi. Oke. Cuma ibunya yang asupannya akhirnya tidak sesuai untuk kesehatan ibu itu sendiri. Oke. Kalau yang dikonsumsi sama anaknya, insya Allah sudah tersaring dengan baik, Oke. sudah disusun sedemikian rupa sama Iya. Allah. Cuma ibunya kalau mau dianya juga berkualitas, kalsiumnya terbentuk bagus, untuk cadangan makanan yang ada bagus, ya dia baiknya juga makan yang sesuai dengan gizi yang baik. Berarti aman ya Ustaz sebenarnya, nggak insya Allah nggak terpengaruh ke bayinya. Iya, nggak aman ibunya. Yang nggak aman ibunya ya. Iya, nggak aman Ya kalau itu ibunya. tentu sih benar. Iya. Oke siap. Iya, Oke. menanggapi Bu Sri Huning Oke, tadi monggo. boleh ya Mas ya. Monggo. Jadi terima kasih Bu. Kita sangat sepakat gitu ya, sepakat Iya. bahwasanya kita harus memulai dari orang tuanya. Oke. Toh nanti ke depan itu orang tua tidak akan selalu bersama dengan anak-anak. Anak-anak akan hidup sendiri tanpa kita. Iya. Jadi kalau kami yang sering kita himbau itu kalau di kesehatan ibu-ibu yang baru hamil Oke. atau punya bayi sampai anaknya lulus balita, Betul. itu biasanya punya buku warnanya pink. Buku pink, buku KIA, buku Oh, kesehatan iya, ibu iya, dan tahu, anak tahu. yang ada gambar bapak. Iya tahu. Di situ itu sebenarnya pemerintah sudah luar biasa memberikan sangu buat masyarakat, buat ibu-ibu dan keluarganya. Oke. Di situ ada menu-menu makanan di sebenarnya. Iya. Jadi kalau dari pemberian makanan bayi dari usia 9 sampai 12 bulan tadi, kalau Bu Sri kan kita makanan dulu itu kan dibuatkan sendiri. Ini juga dibuatkan sendiri. Memang ibunya yang harus sering baca sama melatih kemauan dulu ya. Oke, Jadi oke, kalau siap. mau itu dia harus banyak membaca, Oke. belajar. Oke. Nanti juga bertanya sama tim medis Tim yang medis. ada. Jadi bukunya itu sangat komplit. Oke. Sangat komplit tuh dari ke asupan dia saat nanti usia 6 bulan setelah ASI, Oke. kemudian sampai usia nanti dia 12 bulan, Oke. 6 sampai 12 bulan, kemudian usia 1 sampai 6 tahun. Betul. Itu makanannya kayak apa? Ada contoh-contohnya di situ. Oke, Dan siap. kalau mau lebih menarik lagi kan tinggal divariasikan. Oke. Jadi cuma kalau ibu-ibu sekarang itu kan ibu-ibu media maya ya, sukanya bertanya di dunia maya, berselancar di sana sini ya. Betul. Nah, cuma kadang kalau di dunia maya itu kan kontennya versinya itu versi pendek. Kadang pesan yang seharusnya nyampe Iya. itu belum tepat kadang. Jadi sebaiknya memang dengan bekal buku KIA tadi, buku pink ya kalau Iya. ibu-ibu mau mengingatkan buku pink, buku KIA kesehatan ibu anak itu bisa dicicil, dibuka-buka. Jadi dibuka-buka di sini ada menu apa saja, seberapa banyaknya, Oke. cara buatnya bagaimana. Oke. Itu memang perlu dibiasakan. Dan nanti kalau hari raya bagaimana? Ya kalau misalkan memang dia masih butuh makanan itu, misalkan untuk yang bayi 6 sampai 12 bulan, berarti ya sangu atau dibawakan dong. Oh iya betul. Iya kan? Iya betul. Dibawakan. Jadi anaknya nanti akan baik-baik Baik saja. saja, oke. Terus yang kedua nanti kalau teman-teman dulu melihat mengenalnya, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kalau sekarang ini istilahnya isi piringku. Apa Jadi Apa itu? isi piringku itu ya lanjutannya dari 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jadi kalau isi piringku itu kan ada yang untuk 2 sampai 5 tahun dan Iya. kemudian untuk orang dewasa. Nah, Oke. nanti kalau teman-teman mau lihat dengan jelasnya bisa nanti dibuka di web Kemenkes ataupun nanti di Google, banyak sekali ya. Oke. Jadi di situ anak-anak itu porsinya seberapa banyak, tidak nasinya yang banyak, tapi di situ itu benar-benar seimbang. Jadi istilahnya gizi seimbang. Oke. Jadi proporsi untuk nasi, lauk, nasi, lauk, sayur, buahnya itu Oke. ini bagus. Oke. Jadi anak itu tidak kenyang karena hanya nasinya, Nasi, tapi juga dari macam-macamnya
terisi tadi. Siap. Oke. Isi piringku ya. Isi piringku ya, oke. Jadi memang mulai dari apa ya? Berhubung Fatur juga belum nikah juga Ustaz. Jadi ini sambung ilmu dulu ya. Sambung ilmu makanya itu ya. Jadi memang pola asuh dari kesehatan tentunya dari segi makanan juga orang tua juga harus paham ya. Jadi memanjakan apakah diperbolehkan atau mungkin harus tahu juga orang tua memanjakannya seperti apa gitu Ustaz. Kalau memanjakan tuh otomatis ya orang tua ke anaknya, betul. Otomatis. Cuma yang di sini yang perlu itu kan pembiasaannya. Jadi pembiasaannya, jadi bagaimana nanti kita mengenalkan yang makanan-makanan itu tadi. Jadi termasuk bagaimana kita memberikan contoh yang paling utama, makanan yang sering kita makan tuh apa. Anak itu sebenarnya erat dengan kebiasaannya. Kalau biasanya makannya makanan misalkan gedok, ya dia akan biasa dengan gedok. Ya saya dulu kalau anak-anak masih kecil tuh saya katakan kalau dapat gedok, dapat apa, kalau yang di pasar itu Mas, ada lapis, ada gedok, ada donat, ada apa yang warnanya merah, coklat, cucur ya. Cucur. Cucur. Atau mungkin makanan-makanan tradisional yang lainnya, saya sampaikan itu adalah jajan. Jajan. Jadi kadang itu kita hanya memilih kata-kata saja untuk membiasakannya. Itu jajan. Nah, jadi kalau dikeluarkan itu, mereka malah tahu jajan-jajan yang lain tuh ketika sudah mulai punya teman. Betul. Tapi ketika masih sepenuhnya dalam asuhan kita, yaitu sepenuhnya dalam pengolahan kita. Oke, Masya Allah, Nje. Nah, tentunya Ustazah, ini masih akan ada yang mau lewat terlebih dahulu Ustazah, kita akan bahas. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saat Rasi, Masya Allah ya. Tentunya memang waktu berlalu sangat amat cepat dan ini nampaknya memang tinggal sekitar 5 menit lagi Ustazah. Monggo mungkin bisa untuk memberikan kesimpulan dan juga nanti bisa ditutup, nggih. Monggo. Oke, terima kasih Mas Fatur. Nggih. Nggih. Betul. Pertama, untuk makan makanan sehat itu melibatkan memilih makanannya sendiri. Mengenalkan dari dini apa-apa makanan yang bisa mereka pilih. Namun kita juga harus pakai trik. Bisa dengan menggunakan permainan. Permainan tuh jadi kita pakai gambar ataupun kalau yang mungkin Mas Fatur lihat, kalau anak-anak itu ada mainan yang dengan bentuk-bentuk makanan itu bisa juga. Tahu. Jadi dalam satu jurnal itu ada satu penelitian, ketika anak itu dikenalkan dengan makanan dengan cara bermain, dia akan lebih mengenal makanan, terus lebih sreg untuk memilih makanan yang baik-baik dalam permainan itu. Ini jurnal di tahun 2022 di lupa saya, salah satu perguruan tinggi di Indonesia di tahun 2022. Terus kemudian atau kita bermain kisah. Jadi kalau di kita ini kan banyak sekali kisah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Jadi apa sih yang biasa dimakan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah itu kan biasanya makannya gandum atau kue, terus kemudian daging, kemudian lagi kurma, kemudian susu, itu kan makanan-makanan alami ya. Jadi kenapa makan itu? Ceritakan aja kalau Rasulullah ternyata itu pemuda hebat, pemuda kuat saat itu, memenangkan banyak pertempuran, pasukannya tuh kuat-kuat dan seterusnya. Jadi kisah-kisah dari sirah Nabi itu bisa kita kenalkan ke anak-anak sebagai contoh sekaligus berproses mengenalkan bahwa Rasulullah SAW adalah idola terbaik, guru ataupun pelajarannya terbaik dari yang beliau ajarkan. Terus tips yang kedua, memberikan contoh makanan sehat. Jadi memberikan contoh makanan sehat itu ya dari ibu dan bapaknya sendiri. Jadi kalau sekarang ini fenomenanya agak marak nih Mas Fatur. Kalau ibu-ibu itu suka belanja sayur di luar gitu ya. Iya betul. Kalaupun harus belanja, maka pilihlah menu yang bijak. Tapi tetap lebih bijak lagi, banyak masak sendiri dengan tidak menggunakan penyedap, pengawet dan sebagainya tadi itu. Jadi ini sedikit melenceng boleh ya? Kalau nggak apa-apa itu kayak. Kami ada pasien ini, dia
lama tidak punya keturunan, ikhtiar untuk hamil, terus kemudian setelah bertahap berproses, akhirnya dia ini menghentikan kebiasaan jajan atau beli makanan jadi, kemudian dia mulai membiasakan masak di rumah tanpa menggunakan penyedap dan sebagainya. Dan ternyata tidak lama, tidak sampai setahun, beliau hamil. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ya walau mungkin itu jalannya untuk berproses ke sana. Ya, jadi memberikan contoh makanan sehat. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu, apalagi ibu-ibu muda, ibu-ibu calon pengantin sekarang itu sudah banyak yang mulai anemia ataupun tensinya bermasalah, entah hipertensi, entah hipotensi, cek dulu apa makanannya. Mungkin dia makan makanan instan, yang atau makan makanan terlalu pedas, nongkrong sana sini ikut teman-temannya karena makanan itu yang enak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada cilok, ada seblak dan sebagainya, itu apa tidak boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika itu menjadi makanan favorit dan sehari-hari menunya adalah itu. Sayurnya mamanya nggak laku itu di rumah. Jadi kalau menu makanan sehat itu nanti kalau pas hari raya bisa tetap dipakai. Yang namanya isi piringku itu kalau secara umum isi piringku itu yang separuh itu isinya adalah, jadi kita bayangkan satu piring bulat, yang separuh itu isinya sayur dan buah, separuhnya lagi isinya nasi sama lauk. Jadi lauk ataupun sayurnya bukan menjadi penghias, Mas. Iya, betul. Biasanya kan jadi hiasan di pinggir. Ini tidak, jadi porsinya sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud isi piringku yang sehat itu sedemikian rupa. Jadi secara umum nanti kita mulai membiasakan memberikan contoh demikian tadi. Terus yang tips yang ketiga, menyajikan makanan dengan beragam warna. Jelas dong anak itu kalau lihat hijau tok nggak mau. Yang hijau nggak mau, kayak sayurnya ternyata pas bayam tok gitu. Dan yang mau disisihkan hijau semua nanti tinggal kuahnya. Jadi beragam warna. Jadi kalau masak bening ya ada wortelnya, ada bayamnya, mungkin ada jagung muda itu atau ini pokoknya variasinya. Terus kemudian juga bentuk inovasi kreativitasnya ibu itu kan bisa diasah. Banyak tuh contoh-contoh di media sosial. Kalau yang suka TikTok boleh deh lihat TikTok, kalau yang suka lihat di Instagram ya boleh deh di situ. Banyak deh kreativitas ibu-ibu hari gini, ibu-ibu modern ya. Itu banyak tentang bentuknya, warnanya, itu bisa kita variasikan. Terus yang keempat tipsnya itu variasikan juga untuk minumannya. Jadi bisa seperti smoothies ataupun jus yang bernutrisi. Jadi kalau mau bikin minuman berwarna, ya jangan yang macam-macam tadi. Kalau bisa biasakan saja pakai minuman yang asli dari buah. Kalau dia suka buahnya langsung, alhamdulillah. Jadi kalau berbicara manfaat atau fungsi dari gizi itu sendiri dari makanan itu, yang paling bagus adalah makanan yang menyerupai bentuk aslinya. Jadi dia belum diolah. Kalau buah ya masih buah asli, kalau daging ya daging asli, belum dibentuk nugget dan sebagainya. Betul. Jadi boleh. Jadi anak-anak itu boleh memakan semuanya, tapi kita yang memilihkan dan kita yang membatasi. Nanti kalau kita sebagai orang tua tidak mengasih tahu, dia akan mencari tempat yang lain. Jadi yang biasanya itu makannya itu makanan asli atau makanan rumah, ketika ketemu makanan toko itu kan rasanya enak ya. Mau lagi akhirnya dia mencari-cari dan terus. Jadi dengan mengenalkan, anak akan tahu bahwasanya dia sudah tahu dan batasannya segini. Jadi itu tips-tipsnya. Nanti silahkan teman-teman Rasi mengembangkan lagi tipsnya, dan tips yang dari kami bisa mulai dicoba. Jadi intinya mulai dari Jadi sahabat Rasi semuanya, demikian tadi untuk yang kita bahas tentang bagaimana kita memperhatikan kesehatan untuk hidangan yang baik bagi anak-anak kita. Nanti apalagi menyambut hari raya dan kemudian hari-hari normal berikutnya. Jadi anak adalah aset orang tua, bangsa dan agama di kemudian hari. Anak adalah penerus perjalanan bangsa maupun agama. Dan di hari kemudian mereka akan menjadi seorang yang
siap mandiri, siap berdiri dengan kaki sendiri, siap berjuang dan menaklukkan dunia. Jadi sebagai orang tua, kita adalah teladan terdekat, guru pertama bagi anak-anak kita. Maka marilah kita bersama memberikan contoh teladan, menghantarkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang sehat dan berkualitas mulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin itu Mas Fatur dari sharing pada sore hari ini. Terima kasih Ustazah. Tentunya terima kasih untuk Ustazah Wahyu Fitri Yuliasih ya untuk materi yang telah diberikan untuk sore hari ini. Dan untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustazah izin pamit undur diri terlebih dahulu untuk salat terasi ya. Jadi terima kasih untuk salat terasi yang sudah bergabung dan juga mendengarkan kami di sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.